Dakwah diam-diam. Berapa tahun? Dakwah diam-diam berapa tahun? 3 tahun. Kemudian dakwah keluarga dan terbuka berapa tahun? 3 tahun. Kita gerambang-gerambang ini Pak. Monggo tunjuk sian kita tanya niku lumayan Pak. Panas maknyas ini. Nanti mungkin bisa langsung napa? Nggih, monggo dipun injek ingkang napa sampun angsal nggih. Jazakumullah, dalam buku ini saya meringkas sirah. Berusaha sangat ringkas, Pak. Tapi ini inti-intinya nggih. Ini intinya yang saya ringkas dari salah satu buku sirah yang paling bagus, yaitu ini ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Barakfuri yang judulnya Rahiqul Makhtum. Ringkas. Dan coba kita kalau bisa hafalkan secara singkat aja Pak. Sirah beliau itu secara singkat bagaimana? Ya, usia 0 sampai 40 tahun qabla nubuwah. Ya, qabla nubuwah. Ya, sebelum kenabian 40 tahun itu seperti apa? Kemudian nanti setelah kenabian 23 tahun. Berapa? 23 tahun dibagi 2. Fase Mekah 13 tahun, fase Madinah 10 tahun. Fase Mekah 13 tahun ini dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi berapa? 3. Ini memang bagusnya itu kayak orang sekolah itu ada ujian, Pak. Ini kebetulan di kampus itu jadwal ujian. Jadwal ujian. Tadi saya dari kampus itu jam 5:30, Pak, baru pulang dari kampus. 5:30 wud ngisi kajian di Fathur Rahman terus ke sini, Pak. Terus ke sini. Jadi jadwal ujian ya banyak kegiatan. Karena kalau nggak ada ujian itu ya kajian itu ngeten. Bisa ditanya, belas nyambung. Lah ini jangan, monggo. Kita usahakan belajar sistematis. Ya. Dan saya menghimbau, terutama untuk kajian-kajian rutin itu pun biasanya pun bahas kitab, nggih. Bahas kitab. Kalau bisa punya kitabnya, Pak. Punya kitabnya. Alhamdulillah semua itu saat ini hampir semua kitab-kitab itu yang penting-penting udah ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Jangan punya kitabnya. Biar apa? Belajar masuk nanti, Pak. Masuk. Ya. Meskipun nggak masuk minimal ada yang dipegang, Pak. Ini bahasa apa? Malam Rabu ada 4 minggu nggih, Pak. 4 minggu. Pekan pertama sinten sing ngisi? Ahmad Wahyudi. Materi ini pun adab. Kitab ini pun apa? Kitabnya apa? Tidak tahu. Kemarin materi terakhir tentang apa, Pak? Yeah. Lah lupa. Pekan kedua. Ustaz apa tentang apa? Tentang hari kiamat. Kitabnya? Nggak tahu juga. Nggih, intinya ngeten. Jadi monggo kita belajar itu lebih serius. Lebih serius. Minimal punya kitabnya atau mungkin ada bukunya, catatannya dan yang lainnya. Kok abot men koyo wong sekolah. Ya ndak harus seperti orang sekolah nggih, tapi minimal kita belajar sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, 'allama bil qalam. Mengajari dengan Dengan pena, dengan tulisan. Kalau kita belum bisa nulis nggih, mungkin berat. Minimal bawa bukunya, Pak. Bukunya, beli bukunya. Ustaz, kitabnya nopo? Mbok difotokopike, pun. Lumayan, Pak. Jadi mengaji ada yang dibuka-buka gitu. Lumayan gitu. Biar apa? Berkah. Biar berkah. Karena apa? Ketika kita pengajian itu pahalanya bertingkat-tingkat, Pak. Ada yang ngaji mungkin dia hanya mendengar nggih.
mendengar itu pun sambil liar-liar Pak nggih, sambil liar-liar. Lumayan dapat pahala pendengarannya. Ada yang ngaji sambil bawa kitab. Dia dapat pahala apa? Satu, beli kitabnya. Uangnya keluar untuk apa? Mencari ilmu. Dua, dia megang, tangannya megang apa Pak? Buku. Berpahala Pak. Mungkin sehari penuh nggih. Tangan kita mungkin bekerja ini dan itu, cari uang. Sekali-kali Pak. Nanti kalau di akhirat ditanya, gunakan untuk apa tangan kita? Megang kitab. Megang kitab. Mungkin megang Al-Qur'an, mungkin megang kitab ulama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, tangannya megang, melihat. Napa? Melihat. Jadi penglihatannya melihat buku, melihat kitab, berpahala juga. Berpahala juga. Waktu itu Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah perkataannya, ya akhi lan tanalu ilma illa bisitatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam hal. Orang belajar harus punya 6 hal. Yang satu adalah hirsun, semangat. Semangat. Alhamdulillah nggih kalau kita sudah ikut kajian rutin itu bagus Pak, berarti sudah punya semangat. Semangat. Wastihadun, dan sungguh-sungguh. Menunjukkan apa? Tidak sekedar apa? Ya, kita aja. Tapi sungguh-sungguh betul, usahanya maksimal. Datang tepat waktu, selalu datang, kemudian mungkin dia duduk paling depan dan yang lainnya. Sungguh-sungguh istihad. Yang ketiga bulghah, modal. Nawa? Modal. Orang belajar perlu apa? Perlu modal, Pak. Perlu modal. Ya, kalau orang sekolah ya bayar SPP itu, ya. Mungkin beli buku dan orang ngaji juga demikian. Ketika dia modal ngajinya beda dengan yang biasa, Pak. Beda dengan yang biasa. Modalnya apa? Mungkin bawa kitab, mungkin bawa tas, ada pulpennya, ada ininya, nyatet dan yang lainnya. Mungkin bahkan kalau saya dulu di Saudi, ya, ada itu udah tua, Pak. Usianya kalau nggak saya, kalau kiraan saya itu mungkin usianya udah 70-an, Pak. Masih ngaji, Pak. Itu selalu bawa karset. Duduk depan di majelis Syekh Fauzan. Syekh Fauzan udah tua, 80 tahun. Itu ada di antara muridnya itu umurnya hampir sama dengan beliau. 70-an tahun. Duduk di depan, kan saya duduk di depan, sampingnya itu selalu bawa karset, Pak, direkam. Yang muda-muda bawanya apa? Alat rekam yang kecil itu. Tapi ini orang tua bawanya karset gede itu, bawa klik. Jadi ketika mulai kajian diklik. Rekam dengan apa? Karset, Pak. Dengan karset. Usianya 70-an tahun lebih. Jenggotnya segini, putih semua itu. Saya kalau melihat itu luar biasa. Sudah tua tapi semangat untuk mencari ilmu luar biasa. Luar biasa. Saya pernah dengar itu bahwasanya ternyata beliau itu selesai kajian itu mentakrid. Takrid itu apa yang didengar itu ditulis, dijadikan kitab. Jadi sebagian kitabnya Syekh Fauzan itu yang akhir-akhir itu bukan tulisan Syekh Fauzan, tapi kajian beliau yang ditulis oleh muridnya menjadi kitab. Jadi misalnya bahas kitab tauhid, kemudian nanti apa? Ketika ada pelajaran itu direkam oleh muridnya. Lah muridnya nanti kemudian menulis rekamannya itu menjadi apa? Syarah kitab tauhid oleh Syekh Fauzan. Begitu. Jadi dengar kajian jadi buku. Jadi buku. Ya. Luar biasa. Ya. Menunjukkan apa? Ngaji itu perlu kesungguhan, perlu semangat, perlu modal. Yang keempat adalah lantaran ila bisitatin hirsan wajtihan wa bulghatun. Kemudian yang berikutnya adalah wa irsyadu ustad. Ya, perlu juga apa? Bimbingan ustad, bimbingan apa? Bimbingan seorang yang mengajarkan pada ilmu tersebut biar cepat, diringkaskan, difahamkan dan seterusnya. Ya. Kemudian setelahnya adalah yaitu watul zaman dan waktu yang panjang, waktu yang panjang, waktu yang lama, gitu ya. Memang tidak bisa cepat, cepat. Ya. Ini kita mungkin udah berapa tahun Pak bahas buku ini, Pak?
Kayaknya sejak saya balik itu nggih. 2000 berapa? 18 nggih. 2018. Ini 2023. Itu pun belum selesai ya. Padahal ini buku udah ringkas sekali. Udah ringkas sekali. Saya ngisi kajian di sebagian tempat itu tafsir, Pak. Itu setiap pertemuan itu mentok 5 ayat, Pak. Mentok berapa? 5 ayat. Mau ngejar 10 ayat itu berat. Kadang bahkan hanya 1 ayat bahas 1 jam gitu. Padahal ayat Al-Qur'an itu ada 6.000 sekian ya. Kalau tiap pekan hanya ngaji 5 ayat, kira-kira selesai Al-Qur'an berapa tahun, Pak? Berapa tahun? Dulu saya hitung-hitung kalau ngajinya 10 ayat itu selesai 12 tahun. Saya 12 tahun. Kalau 10 ayat tiap minggu. Tapi kalau tiap minggu cuma 5 ayat butuh 24 tahun, Pak. Baru selesai, Pak. Mungkin tafsir lengkap itu. Lah, lengkap. Itu kalau nggak ada bolongnya, tapi masa nggak ada bolongnya? Tetap ada bolongnya itu. Menunjukkan waktu yang lama. Jadi belajar itu butuh waktu. Ya, butuh waktu, ya. Ini butuh waktu yang lama. Kalau tidak serius ya semakin lama lagi, ya. Baik, kita lanjutkan ya, tapi intinya monggo sebisanya ya. Sebisanya tentu tidak seperti orang sekolah ya, ada ujian begini, tetapi setidaknya adalah monggo kita belajar lebih serius. Sehingga nantinya selain kita itu taladud bil ilmi, juga adalah bahwa kita mendapatkan taksil ilmi ya. Karena ngaji itu jamaah biasanya 2 hal yang dicari. Satu adalah bernikmat-nikmat dengan ilmu, ikut pengajian hatinya tentram, bertemu dengan ikhwah, kemudian dia bisa tenang dan yang lainnya. Alhamdulillah ini bagus, Pak. Ini bagus. Dan mayoritas orang ngaji untuk itu. Tapi alangkah baiknya selain itu juga taksilul ilmi, yaitu mengumpulkan ilmu. Ilmunya masuk. Jadi runut gitu. Misalkan bahas tentang fikih ya runut. Dari toharoh seterusnya, bahas akidah juga runut. Bahas tentang sirah juga runut gitu. Kemudian ketika ditanya selesai pengajian juga faham. Ini namanya taksil ilmi. Mendapatkan ilmu secara runut. Biasanya kalau kajian-kajian kitab ini tujuannya sebenarnya untuk merunutkan ilmu. Kalau kajian umum, nasihat itu sekedar untuk takwiyatul iman, penguatan iman. Ini harusnya ada. Ya, satu sisi ya kita menguatkan iman, ngaji itu biar imannya kuat, biar tenang. Tapi sisi lainnya juga kalau bisa taksilul ilmi. Ya. Ilmunya itu kemudian tertata, ya. Tertata. Semakin paham, misalkan tentang fikih, ya, paham taharah yang benar bagaimana, sholat yang benar bagaimana, syaratnya ada berapa. Misalnya ditanya, coba rukun sholat ada berapa, Pak? Rukun sholat ada 14. Mungkin tentang rukun wudhu ada berapa, itu bisa runut. Ditanya tentang sirah, coba sebutkan sirah Nabi secara ringkas. Nabi secara umum ada 3 hal. 1, antara usia 0 sampai 40 tahun qabla nubuwah. Kemudian nanti 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Total 63 tahun. Sebelum kenabian 10 tahun ada kisah, ada peristiwa ini. Ketika di Mekah terjadi peristiwa ini dan ini, di Madinah ini dan secara ringkas mawon. Cari ringkas. Nanti bahasannya juga sama. Sama ya. Baik, ini sekedar untuk himbauan, Pak nggih. Jadi monggo kita berusaha untuk ngaji lebih runut nggih. Meskipun juga tidak perlu sepanang-sepanang, Pak nggih. Nanti kalau sepanang-sepanang juga malah enggak masuk gitu. Tapi maksud saya adalah meskipun ngajinya santai, ngajinya kemudian kita sambil dengan tetapi juga runut gitu. Dan dulu sengaja ya, saya meluangkan waktu untuk menulis buku ini itu untuk membuat itu runut. Jadi buku ini ya, kalau tidak salah saya menulis itu sejak 2010, Pak. 2010 sampai 2017. 7 tahun nulis artikel lepasnya. Ya, itu kalau saya hitung mungkin nanti sekitar 300-an artikel, 300 sekian artikel. Setelah itu saya ringkas-ringkas. Jadi satu buku yang runut itu tahun 2018 sebelum pulang deh. Kemudian jadi buku ini. Karena tujuannya apa? Memang kita itu seringkali belajar itu tapi tidak runut, tidak tertata gitu, tidak tertata. Ya. Itu saya coba ringkas ya, materi-materi agama itu secara ringkas, mulai dari masalah akidah, ya, dan juga tauhid ya, di bab yang kedua secara ringkas tentang rukun Islam dan seterusnya. Kemudian nanti bab keempat
tentang ibadah muamalah yang dulu kita udah bahas nggih, mulai dari paling dasar thaharah dan yang lainnya. Kemudian ada juga bab terkait dengan yang ini kita bahas sirah. Nanti juga ada terkait dengan apa? Doa-doa, zikir dan doa. Tujuannya apa? Biar runut, Pak. Runut. Yang inti-inti terutama. Yang inti. Adapun yang jelimet-jelimet sudah biarkan yang mondok, Pak. Biarkan yang mondok yang memang fokusnya ngaji agama. Fokusnya nanti mungkin dia jadi ustadz ya, bisa menerangkan lebih detail. Tapi kita sebagai orang awam minimal yang dasar-dasar tahu, Pak. Yang dasar-dasar tahu. Dasar-dasar masalah apa? Ya tadi akidah, masalah tauhid, masalah fikih ibadah, tentang muamalah, tentang sirah beliau dan juga yang lainnya. Baik, kita lanjut tentang hijrah Nabi. Jadi ketika beliau dakwah di Mekah ada 3 fase, yaitu Siriyah 3 tahun, dilanjut Jahriyah terang-terangan 7 tahun. 3 tambah 7 berarti 10. Kemudian tambah 3 tahun Jahriyah untuk orang Mekah dan sekitar Mekah. Orang Mekah dan sekitar Mekah, termasuk pada jamaah haji yang datang dari sekitar Mekah. Dari sekitar Mekah. Di antaranya orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah yang ke Mekah ketika musim haji, kemudian beliau dakwahi. Dan takdirnya Allah mereka menerima Islam. Sehingga di antara rentetannya kemudian mereka mengadakan perjanjian dengan Rasulullah. Tahun ke-12 kenabian dan tahun ke-13 kenabian. Tahun ke-12 kenabian terjadi Bai'ah Aqabah yang pertama. Kesepakatannya Rasulullah mengutus utusan untuk ngajari penduduk Madinah. Diutuslah Mus'ab bin Umair. Kita ceritakan kemarin nggih. Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah dan sukses. Banyak orang Madinah yang masuk Islam. Bahkan tokoh-tokohnya masuk Islam. Di antaranya adalah siapa kemarin? Usaid bin Khudair dan siapa kemarin, Pak? Lupa namanya saya. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya yang lain juga bondong-bondong masuk Islam. Tahun ke-13 kenabian mereka haji, bertemu Rasulullah, kemudian mengajarkan perjanjian. Di antara inti perjanjian itu, ya, perjanjian Bai'ah Aqabah yang kedua adalah Rasulullah dan para sahabat memutuskan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Dan hijrah ini kisahnya panjang, tapi di kajian ini mungkin kita tidak akan menyebutkan secara detail ya kisahnya, tapi kita akan fokus pada faedah-faedahnya. Apa faedahnya itu dari kisah hijrah tersebut? Namun sebelumnya monggo ya, mungkin ada yang bantu baca ringkas Pak tentang hijrah. Monggo Pak Joko mungkin ringkas saja Pak dibaca. Hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Ya. Satu hijrah tahun 622 Masehi. Setelah Bai'ah Aqabah yang kedua, maka kaum muslimin Mekah berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Tidak lebih dari 2 bulan dan beberapa hari setelah itu, hampir seluruh sahabat sudah hijrah ke Madinah. Hingga bisa Rasulullah, Abu Bakar, Ali, dan beberapa sahabat yang lainnya di Mekah. Parlemen Quraisy Darul Nadwa membuat kesepakatan untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka mengumpulkan pemuda dari masing-masing kabilah Quraisy untuk mengepung dan membunuh Nabi Muhammad di malam hari. Tetapi Allah Maha mampu membalas makan mereka. Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad tidur di atas ranjangnya. Allah menutupi pandangan mereka saat Nabi Muhammad keluar rumah. Nabi Muhammad kemudian ditemani Abu Bakar keluar dari Mekah. Mereka tinggal di sebuah gua di Gunung Tur selama kurang lebih 3 hari. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke arah tepi Laut Merah. Kemudian ke utara menuju Madinah. Kaum Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah yang begitu besar.
100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar baik hidup maupun mati. Suraqah bin Malik sempat mampu mengejar keduanya, tetapi kemudian jatuh beberapa kali dan akhirnya masuk Islam. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun sampai di Madinah dengan selamat. Alhamdulillah. Baik. Jemaah ini secara ringkas tentang kisah hijrah. Mungkin ringkas sekali. Kita bahas secara singkat, kemudian beberapa faedah di dalamnya. Yang pertama, setelah bai'ah Aqabah yang kedua, maka kaum muslimin di Mekah berbondong-bondong untuk hijrah ke Madinah. Tidak lebih dari 2 bulan. Dan beberapa hari setelah itu, hampir seluruh sahabat sudah hijrah kecuali siapa? Rasulullah dengan beberapa sahabat. Ada beberapa faedah di sini. Yang pertama, hijrah itu direncanakan, bukan peristiwa yang ujuk-ujuk. Berbahasa Jawanya sudut fatan, tapi benar direncanakan. Satu, menunjukkan dakwah itu terencana, tidak begitu aja terjadi begitu, tapi direncanakan. Direncanakan dan dipertimbangkan dengan baik. Rasulullah kemudian disusul dengan orang-orang Madinah. Di antara cuplikan bai'ah Aqabah yang kedua itu kan Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau, mengatakan kepada orang Madinah, wahai orang Madinah, benar tidak kalian pengen nolong Rasulullah, pengen nolong Muhammad? Nanti kalau kalian mengajak Muhammad ke Madinah tapi kalian telantarkan bagaimana? Mending dia di sini saja, di Mekah. Dia di Mekah bersama dengan keluarganya, dan kami, keluarga Bani Hashim, melindungi dia. Melindungi apa? Muhammad. Meskipun sebagian Bani Hashim belum beriman, tapi mereka sepakat untuk melindungi Rasulullah. Maka ketika orang Madinah mengatakan sanggup, maka benar-benar mereka telah tahu resikonya. Dan Rasulullah pun ketika mengiyakan hal itu juga tentu punya pertimbangan. Kondisi di Mekah seperti apa, kemudian peluang di Madinah seperti apa. Ini faedah yang pertama, bahwasanya hijrah itu bukan peristiwa tiba-tiba, tapi direncanakan, dipikirkan masa. Yang kedua, faedahnya adalah jamaah rahimakumullah, ini secara umum jadi hidup ini tidak statis, ada dinamika. Termasuk dalam dakwah ada dinamika. Sehingga perlu perubahan. Perlu perubahan. Tidak bisa dengan cara-cara yang stagnan. Cara-cara yang stagnan itu. Misalkan mungkin ngelola masjid gitu ya. Kok stagnan gitu kan? Stagnan. Dulu mungkin ramai, kok sekarang nggak ramai. Dulu mungkin masyarakat sekitar itu penduduknya mungkin masih keluarga-keluarga muda, anak-anaknya muda-muda. Kemudian perumahan itu semakin menua, generasinya tua. Kemudian tidak sama, perumahan itu tidak sama dengan yang sebelumnya. Generasi sudah berbeda. Mungkin perlu cara lain untuk memajukan, misalkan satu masjid atau yang lainnya. Ada dinamika. Usaha juga demikian. Misalkan orang bisnis, tentu ada perubahan-perubahan. Ada banyak peluang terbuka, ada juga banyak ancaman-ancaman yang muncul. Maka orang kemudian harus menghadapi itu dengan sebuah sikap. Mungkin di antaranya perlu hijrah itu. Ganti usaha. Ganti cara gitu. Ganti cara. Sedikit keluar dari topik saya pernah dengar mungkin dulu orang kalau ditanya HP-nya apa, jawabannya apa, Pak? Nokia, pun HP di mana pasti Nokia itu, Pak. Tapi andalan untuk balang kiri pun mati. Saking kuatnya Nokia itu. Saking kuatnya, kemudian brandingnya kuat sekali. Tapi ketika ada sebuah masa yang sangat singkat sekali, hanya tahun 2005-2006 muncul yaitu teknologi smartphone.
Smartphone itu, Android dan yang lainnya. Dan mereka tidak beradaptasi, mereka merasa punya branding, punya ini dan seterusnya. Padahal yang lainnya kemudian mengadopsi itu, smartphone, Android dan yang lainnya. Akhirnya dalam waktu sekian, nggak ada tahun itu, habis kehilangan pasar. Kehilangan apa? Pasar. Ini kalau istilahnya orang zaman sekarang gagal move on. Gagal apa? Move on itu. Mirip juga dulu ya ketika teknologi kamera itu masih kamera analog Pak. Kan dulu yang paling terkenal apa Pak? Kodak Pak. Ya, ini mohon maaf ini pengajian Ini saya bicara sekedar untuk gambaran itu aja. Tapi itu sudah dijelaskan oleh pakar-pakar marketing dan yang lainnya juga tentang kejadiannya itu. Ketika mereka tidak, itu mereka saat itu menguasai pasar Pak. Pasar apa? Kamera. Bahkan mereka punya banyak sekali showroom Kodak dan seterusnya itu. Bahkan ini menemukan teknologi kamera digital juga mereka. Tapi mereka tidak mau berpindah ke teknologi digital. Karena udah punya pabrik film itu yang bikin dulu kan pakai film itu pakai film itu. Mereka nggak pindah. Padahal teknologi menemukan mereka teknologi digital. Gitu. Akhirnya ada perusahaan lainnya yang mengadopsi, masuk mereka pindah ke digital semuanya. Mereka tidak segera itu berpindah ke situ. Akhirnya ludes juga. Ironisnya teknologinya menemukan mereka. Mereka menemukan teknologi itu. Tetapi mereka ragu-ragu untuk apa? Untuk hijrah ke teknologi itu karena kadung punya pabrik ini dan itu dan seterusnya. Padahal bisa aja itu disesuaikan dengan cepat. Ya. Maksudnya di sini jamaah Allah, dalam hidup itu kadang-kadang ada perubahan-perubahan dan kadang-kadang terjadi begitu cepat itu. Maka harus ada penyikapan. Ada penyikapan. Jadi salah satu solusinya adalah tadi dengan pakai cara yang lain dengan seterusnya. Termasuk dalam dakwah. Dalam dakwah itu tidak stagnan. Rasulullah ketika dakwah di Mekah sudah berusaha maksimal. Kemudian ada rentetan-rentetan peristiwa. Dan puncaknya itu ketika sebelum hijrah itu puncaknya orang-orang kafir Quraisy sudah semakin kuat permusuhannya. Semakin kuat permusuhannya. Di sisi lainnya ada peluang di Madinah. Orang-orang Madinah menawarkan bantuan mereka, menawarkan tempat mereka untuk mengembangkan dakwah. Kemudian mereka bersepakat dan kemudian Allah pun izinkan Rasulullah untuk berhijrah. Sudah hijrah. Terjadilah peristiwa hijrah. Sehingga peristiwa hijrah itu juga tidak terjadi begitu saja. Tapi direncanakan yang kedua melihat kondisi yang ada. Kondisi di Mekah dan juga peluang yang ada di Madinah. Pasti ada resiko itu. Nanti ada masalah-masalah. Tapi itu sudah diambil sebuah keputusan. Beli sebuah keputusan. Ini yang pertama. Yang kedua, pada yang berikutnya tadi disebutkan bahwasanya kaum muslimin langsung berbondong-bondong hijrah. Hijrah. Ini bukan sesuatu yang mudah. Orang-orang muhajirin adalah umat yang paling baik dari umat ini. Nanti ketika Allah sebutkan tentang orang beriman, disebutkan 3 golongan itu. Di antaranya misalnya dalam surat Al-Hasyr. Surat apa? Al-Hasyr. Surat yang kedua dari juz 29 atau 28, Pak? 28 Allah sebutkan tentang orang beriman 3 golongan. Yang pertama orang-orang muhajirin. Walladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka, terusir kampung halaman mereka, hijrah mereka kemudian. Hijrah ke Madinah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kesenangan mereka. Merantau kalau bahasa kita bukan merantau itu benar-benar apa? Sudah pergi itu. Pindah. Berat itu. Berat. Berat. Muhajirin adalah orang-orang yang paling utama dari umat ini karena mereka korbankan semuanya itu. Kemudian setelahnya adalah ada orang-orang Ansor. Orang Ansor di ayat berikutnya di surat Al-Hasyr itu. Orang Ansor yang sifat mereka adalah lebih mengutamakan saudaranya, yaitu orang-orang muhajirin. Mereka isar, menolong orang muhajirin, bahkan menawarkan harta mereka. Bukan ada yang punya harta sekian, punya istri sekian, punya sekian, bagi 2. Pilih yang mana itu? Pilih yang luar biasa sekali. Muhajirin, Ansar. Kemudian yang berikutnya, waladzina ja'u min ba'dihim
Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini sifat orang-orang setelahnya, yaitu mereka yang berdoa, ampuni aku, ampuni orang sebelum kami, yaitu Muhajirin dan Ansor. Ya, dan jangan jadikan di hati kami ghil, rasa benci dengan orang yang beriman. Intinya jemaah Allah, Muhajirin ini adalah orang-orang yang luar biasa, korbankan semuanya untuk agama Allah. Ketika diperintah hijrah, hijrah mereka. Dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Meninggalkan semuanya untuk hijrah pada Allah. Hijrah pada Allah, pergi ke Madinah. Faedah yang lainnya juga dari peristiwa tadi secara ringkas, bahwasanya kaum muslimin hijrah dulu. Rasulullah berikutnya dari Rasulullah tidak langsung beliau yang hijrah duluan. Karena apa? Karena sebenarnya nanti yang diincar orang Quraisy intinya siapa? Rasulullah. Nanti kalau Rasul hijrah dulu, para sahabat belum hijrah, mereka menjadi apa? Menjadi bulan-bulanan, akan disakiti dan yang lainnya. Tapi ketika sahabat hijrah dulu, menunjukkan seorang pemimpin itu berani ambil resiko. Yang lainnya biar aman dulu. Dulu. Ini beda dengan pemimpin zaman sekarang, cari aman, bahkan kalau bisa dikorbankan itu, dikorbankan rakyatnya. Nah, ini jangan sampai. Faedah yang lainnya juga tadi disebutkan bahwasanya ketika para sahabat sudah hijrah, tidak tersisa kecuali hanya Rasulullah dan beberapa sahabat, Abu Bakar, Ali dan yang lainnya. Kemudian orang kafir Quraisy melihat ini sebagai sebuah ancaman. Kemudian mereka mengadakan rapat darurat di parlemen Quraisy. Kalau kita parlemen apa? DPR, MPR gitu nggih. Kalau mereka apa? Darul Nadwa. Untuk mengambil sikap apa yang harus dilakukan. Ternyata mereka ngambil sebuah kesepakatan yang luar biasa jeleknya. Mereka sepakat untuk apa? Membunuh Rasulullah. Agar nanti tidak dituntut, mereka kumpulkan pemuda-pemuda dari semua kabilah, nanti bersama-sama membunuh Rasulullah, sehingga Bani Hashim tidak bisa menuntut. Ya, ini ada faedah satu. Sebenarnya yang diinginkan orang kafir Quraisy itu apa sebenarnya? Rasulullah dakwah tidak memaksa, tidak menyakiti, tidak dengan kekerasan. Tapi mereka yang apa? Menyakiti. Mereka yang membunuh para sahabat. Ini kemudian mereka mau hijrah. Sebenarnya kan harusnya mereka bersyukur ya, Nah, orang itu pergi dari kampung kan seneng aja gitu. Tapi ternyata nggak di situ. Malah merencanakan apa? Pembunuhan. Menunjukkan memang benar-benar kelewatan batas orang kafir Quraisy itu. Dan ini menunjukkan tidak akan pernah ketemu bainal haqqi wal batil. Tidak akan pernah ketemu antara kebenaran dengan kebatilan itu. Tidak akan pernah ketemu. Bahkan para sahabat Rasulullah ingin hijrah pun apa? Dihalang-halangi juga, bahkan ingin dibunuh. Ini di antara faedahnya. Bahkan orang-orang yang benci dengan syariat, mereka akan melakukan segala cara yang mereka mampu untuk apa? Untuk memadamkan cahaya Allah. Ada faedah yang lainnya juga. Gimana Allah? Kalau kita boleh sedikit renungkan, sebenarnya salahnya Muhammad apa? Tidak ada. Tetapi orang itu ketika sudah benci, tidak ada alasan pun benci. Untuk itu ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan para malaikat sujud pada Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu, semuanya sujud illa iblis. Kau cari iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika ditegur Allah, kenapa kamu tidak mau sujud? Kemudian dia apa? Cari alasan. Bahkan bantah Allah. Allah. Kalau di logika sederhana apa nggih? Salahnya Adam apa pada iblis? Apa salahnya? Kira-kira Adam punya salah enggak dengan iblis? Enggak ada.
Tidak ada. Tapi ketika rasa iri, rasa sombong, rasa benci itu sudah muncul, orang itu pasti akan cari-cari alasan, Mbak, untuk menyalahkan. Ini sedikit faedah hidup, nggih. Orang ketika benci orang lain tidak perlu ada alasan untuk benci, Mbak. Tidak perlu ada alasan untuk benci, nggih. Misalnya ngapunten nggih, jenengan misalkan bikin acara, bikin pengajian untuk yang lainnya, sebenarnya nggak ganggu apapun itu. Tapi orang yang nggak suka pasti apa? Nah itu. Hidup juga demikian. Ketika misalkan Anda orang biasa pun, pola gini-gini pun nggak akan ada yang gubris. Tapi ketika misalkan pengen ngajak kebaikan ini, baik pun dianggap apa? Tidak baik. Dicari-cari apa? Kesalahannya. Rasulullah ketika sebelum dakwah, beliau digelar dengan Al-Amin. Orang yang terpercaya, dielu-elukan itu oleh orang kafir Quraisy. Ketika dakwah, bayangkan, ketika dakwah diangkat menjadi nabi dan rasul, sama orangnya itu, Pak, nggak beda. Bedanya cuma sebelumnya manusia biasa, kemudian diangkat menjadi nabi. Karakternya sama, perilakunya sama. Tapi kemudian dituduh apa? Pendusta, penyihir, pemecah belah masyarakat, macam. Menunjukkan orang ketika sudah benci, sudah kebencian itu menjadi alasan untuk menyalahkan, meskipun nggak ada alasan untuk salah. Nabi Muhammad dengan para sahabat ketika beriman, apa salahnya? Dia beriman dengan Allah, juga tidak nyakiti orang kafir Quraisy, bahkan juga tidak memaksa. Hanya mereka ingin beriman pada Allah, tapi nyatanya orang kafir Quraisy bencinya dia ketulungan. Bahkan ketika mereka pengen pindah pun hijrah, apa resikonya untuk mereka? Tapi ternyata mereka karena bencinya sudah kelewatan batas, mereka kemudian memutuskan untuk membunuh Rasulullah. Pada yang berikutnya, di antara ini juga adalah menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Bakar As-Siddiq sengaja tidak hijrah awal. Kenapa? Pengen nemani Rasulullah. Ya. Dan hanya Abu Bakar nanti yang nemani, menunjukkan Abu Bakar bukan orang biasa. Allah takdirkan beliau menemani Rasul di ketika masa-masa sangat sulit, sulit. Ya. Dan juga faedah Ali bin Abi Thalib, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mau untuk mengganti Rasulullah tidur di ranjangnya beliau. Ini kalau manusia biasa mau enggak? Enggak mau, resiko. Tapi Ali seorang pemberani. Dia lebih mengutamakan keselamatan Rasulullah dari keselamatan dirinya sendiri. Ya. Kemudian ada faedah yang lainnya juga dari sini, yaitu adalah bagaimanapun ketika manusia itu berusaha maksimal, pengen menggagalkan sesuatu, bayangkan Rasulullah sudah dikepung rumahnya, itu pun nggak 1-2 orang, tapi apa? Pemuda-pemuda dari seluruh kabilah. Tapi takdirnya Allah, Rasulullah bisa keluar dari rumah tersebut. Ya, Allah takdirkan pemuda-pemuda tadi apa? Matanya tertutup. Kalau istilah kita dia apa? Kayak disirep aja, disirep. Tapi takdirnya Allah nggak kelihatan. Bahkan Rasulullah kemudian menabur apa? Debu di wajah mereka. Menunjukkan ketika Allah sudah takdirkan menyelamatkan ya, seseorang, maka selamat itu. Meskipun bahayanya apa? Seperti itu. Bahayanya seperti itu. Sudah selamat. Selamat. Baik. Ini faedah sampai kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya. Setelah itu kemudian beliau dengan Abu Bakar kemudian mulai merancang bahwa perjalanan. Secara ringkas Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat peta, Madinah itu ada di mananya Mekah, Pak? Mananya? Utaranya. Di utaranya. Tapi Rasulullah itu ketika hijrah arahnya nggak ke utara, tetapi ke selatan, agak ke barat, yaitu ke arah Yaman, seberangan, ke Laut Merah. Jadi agak ke timur, ke selatan, ke barat. Tidak lewat jalur biasanya. Menunjukkan Rasulullah dengan apa? Dan Abu Bakar hati-hati betul itu. Hati-hati betul. Karena dia tahu mau hijrah ke Madinah,
Pasti orang Quraisy pikirannya apa? Ya, misalkan kalau dari Sukoharjo enggak nggih. Oh, dia mau ke Solo. Arahnya ya lewat apa? Ya sana. Akhirnya dicegat teng ndi? Teluan misalkan dicegat teng mriko. Tapi ternyata enggak lewat situ. Lewatnya ndi? Lah, lewat sana dulu. Komuter dulu, nanti lewat mana? Kan ada jalur ke sana nggih. Jalur ke Waduk Mulur itu sebenarnya. Terus belok sana, mau Jelaban baru sana. Bisa aja. Bisa enggak? Bisa. Jadi muter. Muter. Ya. Jadi tidak lewat jalur biasanya. Tapi malah lewat jalur yang apa? Yang bertolak belakang, ya, bertolak belakang. Ya. Menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu menjalankan perintah Allah, kemudian itu kaitannya dengan apa? Mungkin perang, kaitannya dengan konstelasi, konflik dan yang lainnya, itu tidak hanya cukup dengan niat, Pak. Tapi perlu memakai siasat, strategi itu, Pak. Itu penting sekali seperti itu. Strategi itu penting. Ya, siasat itu penting. Dengan artian yang benar ya, bukan kemudian menipu orang, enggak. Jadi ketika Rasulullah di perang Badar juga demikian. Bertemu dengan orang pengen tahu ya tentang musuhnya. Apa mereka ada berapa orang? Kamu dari mana ini? Kemudian ditanya, Rasul enggak jawab. Kamu dulu jelaskan. Dia kemudian nerangkan begini-begini. Kemudian ditanya, kamu dari mana? Saya dari tempat air. Dari tempat apa? Air. Enggak jawab dari pasukan Mekah atau pasukan Madinah. Jadi jawab dengan apa? Dengan jawaban diplomatis ya. Dengan jawaban diplomatis. Menunjukkan zaman dakwah itu perlu strategi. Perlu strategi. Tidak bisa kemudian asal-asalan. Asal apalagi ketika di masa-masa sulit. Di masa-masa sulit ya, itu perlu benar-benar berpikir keras bagaimana caranya kemudian bisa berhasil dalam dakwah tersebut ya. Baik, Rasulullah dengan Abu Bakar dia menuju Gunung Thur ya. Thur, kemudian beliau melakukan perjalanan ke tepi Laut Merah, berarti arahnya ke barat ya, ke barat. Kemudian beliau dari situ menyelusuri apa? Tepi Laut Merah ke arah utara ya, baru ke utara, dan itu jalan tidak biasa. Tidak biasanya orang ke Madinah lewat jalur tersebut. Ketika tidak lewat jalur yang biasanya, beliau kemudian apa? Menyewa seorang penunjuk jalan. Menyewa seorang penunjuk jalan. Ternyata yang disewa itu bukan orang Muslim, tapi orang apa? Kafir, tapi amanah. Menunjukkan boleh ya, boleh apa? Memakai jasanya orang kafir. Jasanya orang kafir. Ketika memang benar amanah dalam hal tersebut. Singkat cerita kemudian orang kafir Quraisy mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Rasulullah hidup atau mati, maka dapat berapa tadi? 100 onta. Kita ingatkan 100 onta itu berapa rupiah kalau sekarang, Pak? Jadi harga onta saat ini nggih kira-kira kisarannya sekitar 60-70 yang biasa, Bang ya. 70 lah, 70 juta. Pun jenengan pengken isin 70 juta kali 100. Bismillah. Alhamdulillah. Berapa? Pinten? 7 miliar. 70 ya, 70 juta kali 100 berarti 7.000 nggih. 7.000 itu 7 miliar. 7 miliar. Banyak itu, Pak. Bisa menangkap Muhammad hidup atau mati dapat berapa? 7 miliar kalau uang sekarang nggih. Akhirnya mereka kemudian apa? Langsung. Mereka kemudian apa? Berlomba-lomba menangkap Rasulullah. Menunjukkan orang kafir pakai segala cara, Pak. Bahkan untuk membujuk manusia itu yang mungkin sebenarnya dia nggak peduli dengan agama. Nggak peduli dengan agamanya Muhammad, agama orang kafir, nggak peduli mungkin. Hanya orang yang cari apa? Materi. Itu seringkali ya diberdayakan itu. Ini hati-hati. Hati-hati dengan orang-orang yang licik, yang biasa memprovokasi masyarakat. Sebenarnya masyarakat sebenarnya kadang-kadang nggak gubris, Pak. Nggak gubris masalah ini, masalah itu. Tapi kadang-kadang dikondisikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak terjadi seperti itu. Terus badan. Dengan apa? Ya ini dengan iming-iming duniawi, dengan ini atau itu dan seterusnya. Ini hati-hati. Hati-hati.
Jadi orang-orang yang benci dengan apa? Dengan dakwah itu seringkali memakai ya tadi cara-cara yang tidak baik. Ya. Tidak apa? Memakai materi untuk apa? Apa ya istilahnya? Memprovokasi orang agar orang kemudian mau melakukan apa yang mereka inginkan. Termasuk di sini. Mungkin sebenarnya tidak semua orang Mekah itu apa? Peduli dengan masalah agama. Tidak peduli. Tapi kemudian ketika ada sayembara nangkap Muhammad, kemudian apa? Tertarik. Bukan karena benci Muhammad, tapi karena apa? Tertarik dengan hadiahnya tersebut. Hadiahnya tersebut. Di antaranya ini Suraqah bin Malik. Banyak sekali mencari, ternyata tidak ada satupun yang bisa mengejar beliau. Kecuali ini Suraqah bin Malik. Dia mampu mengejar Rasulullah dengan Abu Bakar. Kisahnya panjang ya Suraqah bin Malik ini, yang jelas ringkasnya ketika Rasulullah itu sedang beristirahat ya, dari perjalanannya, Suraqah bin Malik memegang apa? Pedangnya. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu ya Muhammad? Kemudian Allah takdirkan dia gemetar, kemudian pedangnya apa? Jatuh. Kemudian balik Rasulullah ambil pedangnya, kemudian apa? Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Dan sempat terjadi berapa kali ya dia terjatuh dari kudanya dan seterusnya. Intinya bahwasanya kadangkala ya terjadi hal-hal yang luar biasa itu. Yang kalau dinalar itu sebenarnya sudah tertangkap. Sudah tertangkap. Tapi takdirnya Allah takdirkan apa? Dibalik. Orang ini berhasil nangkap tadi, kemudian Allah takdirkan mereka yang kemudian malah apa? Masuk Islam. Masuk Islam dengan kejadian seperti itu, ya, kejadian mukjizat yang terjadi ya, pada Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya masuk Islam dan akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun bisa melanjutkan perjalanannya dan selamat sampai kota Madinah. Ya, sampai kota Madinah. Jamaah Allah sebagai penutup, ya, ini sebenarnya panjang, Pak, ya, dan sebenarnya bagus ini dibaca secara detail, ya, karena sudah malam. Saya tutup dengan sebuah kejadian yang terakhir. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, ya, sebelum kita bahas fase Madinah secara umum, ya, ketika sudah melewati fase perjalanan yang panjang tadi, ya, orang Madinah sudah bersiap menyambut beliau, gitu. Mereka sangat gembira. Dan ini menunjukkan jamaah Allah dalam hidup ini, dalam dakwah terutama, akan ada fase-fase yang kritis itu. Ketika ada yang mengusir, ada yang menyambut. Ketika ada yang mengejar-ngejar, membunuh, ada juga yang menolong. Maka ketika ada pengusiran, ada orang yang benci, ada orang ini dan itu, hibur diri bahwasanya akan ada pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Dan bisa jadi ketika masa yang sangat sulit itu adalah tanda awal dari apa? Kemenangan yang sangat besar. Dan ini banyak terjadi. Di antara hijrah ini. Hijrah ini kalau dilihat dari sisi ketika Rasulullah keluar dari Mekah, itu kan terusir. Bahkan jadi DPO. Jadi apa? DPO itu. Kemudian dari sisi para sahabat, mereka kehilangan harta mereka. Meninggalkan materi mereka. Tapi kalau lihat dari sisi yang lainnya, itu awal kemenangan. Awal kemenangan. Yang awalnya di Mekah nggak punya kekuatan, di Madinah kemudian mereka punya kekuatan. Membina masyarakat Islami. Sehingga mereka tidak lagi takut menampakkan agama mereka. Tidak takut lagi menampakkan agama mereka dan yang lainnya dan yang lainnya. Jadi ini masa kritis nih. Seolah-olah itu adalah sebuah kekalahan, terusir dan yang lain, tapi sebenarnya itu awal kemenangan. Mirip juga ketika Fatu Mekah. Ketika apa? Nanti di fase dakwah Madinah itu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Ini kalau dari sisi peristiwanya itu sebenarnya memilukan, Pak. Rasulullah dan para sahabat pengen apa? Umroh ke Mekah. Jualan dari Mekah satu dari Madinah nih. Madinah ke Mekah mungkin hampir 1 bulan ya. Sudah mau masuk Mekah. Kalau istilah kita karya saknil aja, Pak. Itu ternyata orang kafir Quraisy tidak mau mengizinkan. Tidak mau mengizinkan padahal mau umroh, Pak, bukan mau perang, mau umroh. Enggak mengizinkan. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah yang kita tahu butir-butirnya. Di antaranya mereka tidak jadi umroh di tahun itu.
Kemudian nanti kalau ketika ada orang Mekah ke Madinah lari nggih, harus dikembalikan ke Mekah. Kalau orang Madinah lari ke Mekah, tidak boleh dia apa? Tidak boleh diminta lagi, biarkan dan seterusnya. Kalau dilihat butir-butirnya seolah-olah kalah itu Pak. Bahkan saking para sahabat itu apa? Mereka istilahnya apa? Sedih ketika diminta Rasulullah untuk tahallul. Kita nggak jadi umrah tahun ini, nggak ada satupun yang mau Pak tahallul. Saking sedihnya mereka. Ini loh, tinggal dikit lagi udah masuk Mekah umrah. Kok kemudian kita Pak mau damai dengan mereka? Mau perang sekalian aja, mati sekalian gitu. Bayangkan kalau jenengan misalkan mau haji udah sampai sana pulang gitu Pak. Gimana perasaannya? Mending mati gitu Pak gitu. Para sahabat juga demikian, apalagi Umar. Kita orang yang ini. Tapi Rasulullah enggak. Ini sudah kesepakatan, akhirnya Rasulullah kemudian apa? Balik ke rumah kondisi sedih. Curhat pada istrinya. Ini saya minta apa? Kaum muslimin untuk tahallul, kemudian balik, nggak ada yang mau. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya udah, Anda keluar, potong rambut, sembelih hewan sendiri, kemudian apa? Udah biarkan sahabat melakukan apa yang mereka lakukan. Akhirnya Rasulullah kemudian keluar, cukur, kemudian memotong hewannya, dan para sahabat dengan perasaan sangat sedih ngikuti Rasulullah juga. Meskipun sebenarnya kayak nggak terima itu, kayak nggak terima itu. Akhirnya mereka saling mencukur, hampir sampai mereka apa? Bisa istilahnya melukai sahabatnya gitu. Saking sedihnya itu. Menunjukkan zaman Rasulullah dalam hidup ini, dalam dakwah terutama akan ada masa-masa itu kayaknya berat ini, kritis. Tapi sebenarnya bisa jadi itu awal apa? Kemenangan. Itu perjanjian Hudaybiyah. Kalau dalam Al-Qur'an Allah sebutkan inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan yang nyata. Itu bukan Fatu Mekah, tapi perjanjian Hudaybiyah. Fathu di situ dalam surat Al-Fatah maksudnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Seolah-olah kalah, tapi itu adalah kemenangan. Baik, ini ya sedikit tentang hijrah. Ya, terakhir lagi ya. Tadi sudah terakhir lagi. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, 3 hal yang beliau lakukan. 1, beliau apa? Bangun masjid. Yang pertama, sebagai tempat pusat untuk dakwah, mengkondisikan masyarakat dan yang lainnya. Menunjukkan masjid itu masalah penting, Pak. Bukan masalah sepele itu, Pak. Yang kedua, beliau kemudian mempersaudarakan kaum muslimin, muhajirin dan ansor. Ini cikal bakal masyarakat Islami. Yang ketiga, beliau melakukan perjanjian damai dengan orang-orang apa? Madinah. Termasuk orang Yahudi dan Nasrani di sana. Ini kalau kita boleh ringkas secara umum, 3 elemen ini penting, Pak. 1, tempat. Yang kedua, tim inti, masyarakat inti yang sejalan di atas iman gitu. Yang ketiga adalah dia harus bisa meletakkan dasar-dasar apa? Perdamaian dengan siapapun itu. Meskipun dengan orang yang berseberangan. Yang penting tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, bahkan mungkin saling membela dalam hal-hal yang apa? Yang dibenarkan. Dibenarkan. Ya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian ini. Moga-moga bisa bermanfaat. Insyaallah akan kita kupas lebih lanjut ya, tentang 3 poin di Madinah ini pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. A'lam bishawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.